Oke, silakan 3 orang. Hai, Chandra dan Sandi. Kita masih menanti peserta yang lain untuk bergabung di perkuliahan selanjutnya, literasi media, pertemuan ketiga ya. Oke, kita bisa lihat ini sebetulnya keempat. Pertemuan satunya bahas. Mungkin kalau cukup kita tambah nanti 2 pertemuan lagi, 3 pertemuan lagi. Tapi kalau misalnya waktu tidak memungkinkan, ya paling kita tambah 2 pertemuan lagi. Mungkin satunya dalam bentuk pengumpulan tugas gitu ya, asinkron. Nggak apa-apa lah ya. Kalau misalnya sudah mepet, misalnya sudah harus UTS, gimana kita lihat kalender akademik, kita sesuaikan dengan yang sudah dibuat. Gitu ya. Atau mungkin nanti suka ada revisi-revisi perubahan. Kita ikutin aja. Kalau track B ini lokasinya berjauhan sama lagi, tidak semuanya. Jadi nanti mungkin kita atur prakteknya apa, hanya cukup tertulis saja atau masih memungkinkan atau tidak ya. Setelah saya pertimbangkan kondisinya yang mana yang memungkinkan. Oke, sudah semakin banyak yang bergabung dan saya kira sedang karena yang lain sudah ada 6 orang masuk. Itu mungkin agak telah sedikit. Perkuliahan yang kedua ini tadi terpotong untuk break dulu ya. Soma. Nah, kita lanjutkan. Ini materinya adalah literasi media dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Nanti kita akan bahas bagaimana sebuah literasi akan mampu memberdayakan potensi masyarakat. Ya kan? Nah, jadi bukan sekedar baca atau tulis gitu ya. Kalau literasi dalam makna sempit secara harfiah itu memang cuma membaca dan menulis saja gitu ya. Bisa baca atau tidak buta huruf dan juga bisa menuangkan idenya ke dalam tulisan baca. Namun makna yang lebih luas yang kita lihat ini adalah pemahaman komprehensif dalam menginterpretasi konten yang ada di suatu media, ya, menerjemahkan yang ada dalam suatu media. Itu yang kita lihat. Oke, dan ini pada kali ini pertemuannya akan membahas apa? Pemberdayaannya terhadap masyarakat, ya, dengan melakukan agenda literasi. Kita mulai melihat bagaimana cara membuat masyarakat itu jadi lebih melek, menjadi lebih memiliki potensi menggunakan media untuk hal-hal positif, ya, tidak cuma untuk kesenangan semata, tapi gimana sih supaya produktif setelah menonton suatu tayangan, setelah membaca, setelah misalnya mengupload sesuatu itu penting atau tidak, bermanfaat atau tidak, itu pertanyaannya yang perlu kita perhatikan, ya. Baik, kita mulai saja langsung ke slide-nya karena sudah lumayan banyak yang bergabung di sini. Sudah ada 13 orang ya. 13 orang. Literasi media dan pemberdayaan hal yang quality informasi. Tidak kelihatannya sulit masuknya. Ada gangguan jaringan. Oke, social change. Nah, di sini ada suatu kata perubahan sosial, gitu ya. Anda itu terus sebagai anak generasi muda, bagaimana Anda bisa memiliki visi untuk merubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Anda menjadi penerus tonggak sejarah, tongkat estafet untuk memajukan
memajukan bangsa ini, negara Indonesia. Ya, tentunya kemajuan negara kita itu dimulai dari perubahan masyarakatnya yang lebih edukatif, yang lebih potensif, responsif, ya, potensial, responsif, dan juga memiliki daya saing di era globalisasi. Tidak menutup kemungkinan kita harus bersaing dengan orang-orang luar. Ya kan, banyak sekali perusahaan asing di negara kita bahkan mendominasi beberapa sektor, di antaranya otomotif. Sampai sekarang masih dikuasai Jepang. Ya kan? Kemudian bidang-bidang lain elektronik dikuasai Korea. Ya kan? Merek-merek otomotif Jepang yang paling laku, ya, Honda, Suzuki, dan lain-lain. Kemudian merek-merek elektronik itu Samsung, gitu kan, Oppo, ya, Korea. Nah, bagaimana kita bisa juga menyaingi mereka? Jadi jangan kalah saing. Gitu ya. Nah, tentunya yang membangun SDM yang intelek, ya, yang memiliki kecerdasan tidak hanya secara saintifik tapi kecerdasan sosial, ya kan? Next. Media massa di era modern. Reverse et al. 2003. Media institusi sosial yang penting di era modern itu memiliki fungsi, ya, di antaranya ini ada di video tadi supaya kita ya, oke. Yang pertama adalah mendidik, ya, mengedukasi bahwa apa yang disodorkan kepada orang-orang di layar kaca ataupun di suatu kertas, ya, di layar handphone mereka itu memiliki hal yang membuat orang bisa mempraktekkan sesuatu yang positif sebagai suatu tanggapan dari tayangan tersebut. Misalnya pendidikan mengenai kerajinan tangan, ya, dengan membuat alat-alat pernak-pernik menggunakan paper craft. Kemudian keterampilan membuat beberapa barang-barang furnitur menggunakan tanah liat. Nah, itu dulu ada TPI, Televisi Pendidikan Indonesia, khusus untuk mendidik warga yang memiliki buku, anaknya Pak Harto. Dia dulu, setelah itu ya dibeli oleh Haritanu menjadi TV, ya, jadi acara-acara dangdut gitu ya pas sekarang. Jadi murni swasta, kalau dulu negeri TPI itu, Televisi Pendidikan Indonesia. Salah satunya itu tayangan-tayangan mengenai kerajinan, informasi flora dan fauna, gitu ya. Terus pendidikan mengenai kebangsaan. Ada juga pengajaran bahasa Inggris, saya ingat dulu presenternya itu Indra Herlambang ya, dalam acara pendidikan bahasa Inggris. Sekarang jadi presenter infotainment. Dulu itu Indra Herlambang itu presenter dalam pendidikan bahasa Inggris waktu di TPI. Nah, tapi TPI ya tidak ada. Ya, makanya stasiun swasta ini selain TVRI juga harus punya muatan pendidikan. Jangan melulu hiburan. Ya, tapi apa sih gitu ya? Kita lihat jejak si Gundul gitu ya, Apu Molang. Mulai kita mengenal misalnya masakan tradisional supaya bisa diolah sedemikian rupa sehingga memiliki cita rasa tinggi, gitu kan? Atau bagaimana anak-anak itu bermain di alam terbuka dan mengenal permainan-permainan tradisional, jangan melulu berketidak, mengenal apalagi banyaklah tayangan-tayangan mendidik ya. Tapi yang mungkin tidak dikhususkan dalam satu channel kalau sekarang. Kalau dulu ada TVRI, sekarang ya ada beberapa lah di channel-channel tertentu ya. Coba talk show ya kan, antara yang mengajarkan pendidikan kepada anak, bagaimana menjaga kebugaran, nah itu juga pendidik. Kedua adalah fungsi yang tidak utama tapi juga yang paling banyak dicari orang, itu fungsi. Ya, tanpa suatu hiburan
kepenatan sulit dihilangkan. Memang suatu kebutuhan manusia untuk menghabiskan masa leisure time, masa santai, bagaimana mereka akhirnya bisa terhibur dengan mendengarkan musik, dengan menonton TV yang bercerita tentang drama romantis misalnya. Itu hal-hal sepele, tapi ya kadang-kadang memang hal sepele yang bisa menghibur. Kalau terus-terusan yang serius juga jenuh, pikiran kita juga bisa stres, dan bahkan kita bisa mudah terpancing emosi ketika stres. Ya, betul. Ketika kita itu terlalu tegang pikirannya karena banyak pekerjaan, banyak kesibukan, perlu dirilekskan dengan hiburan, betul. Seni, gitu ya, seni tari, seni musik, dan lain-lain itu adalah untuk apa? Supaya kita rileks. Ya. Kemudian menginformasikan, memberikan informasi itu dengan cara apa? Gitu ya, melalui berbagai teknologi yang ada saat ini, ya kan? Tidak hanya dari radio televisi, tapi apa yang Anda simak di suatu internet melalui gadget Anda itu juga informasi. Bagaimana kita juga bisa melihat suatu informasi merupakan cakrawala dunia, jendela kehidupan di negara lain pun Anda bisa tengok dengan membaca informasi. Anda tidak usah berkunjung ke Australia, tapi Anda sudah tahu Sydney itu seperti apa dengan baca artikel mengenai Sydney. Ya. Kemudian Anda belum pernah ke New York, Anda tahu kondisi di New York dengan membaca kehidupan masyarakat di New York. Yang misalnya metropolis, beberapa ada yang misalnya hidup sangat mewah, ya, karena pengusaha besar. Ada juga yang merupakan gangster di perkotaan, ya. Penggunaan bahasanya relatif kasar dibandingkan daerah-daerah pedesaan di Amerika, misalnya contohnya Nebraska. Dan misalnya kemewahannya itu karena New York itu kota bisnis, maka salah satu kota yang banyak pengusaha besar. Oke. Itu Anda bisa tahu, padahal belum ke sana karena Anda baca. Mempengaruhi, ya mempengaruhi itu artinya secara tidak langsung ataupun secara sadar Anda itu terbawa arus yang diberitakan di media, bahkan mempengaruhi gaya hidup Anda sehari-hari, ya kan? Misalnya sekarang tren drakor, ya. Anda lihat minum soju, ya. Wah, ini soju apa? Kayaknya Anda beli soju, ya kan? Karena Anda Muslim, Anda cari yang non alkohol, ya. Jadi pengen seperti karakter di drakor, ya, minum soju. Ya udahlah, nggak apa-apa beli soju, tapi yang non alkohol, gitu kan? Ya gara-gara nonton drakor, gitu kan? Kemudian ada dulu tren ramen, ya. Ramen itu gara-gara dulu kartun Naruto, ya. Di Indonesia itu jadi tren, banyak sekali kedai ramen yang buka gara-gara tayangan kartun Jepang, gitu ya, anime, gitu kan. Ini suatu hal yang mempengaruhi gaya hidup orang. Padahal gara-gara nonton suatu tayangan, makanan pilihan pun sesuai dengan tayangan yang ditonton. Baju yang digunakan juga mengikuti artis yang Anda idolakan. Ya, misalnya ada yang menggemari seorang musisi yang ditindik. Wah. Terus ada penyanyi yang laki-laki dianting. Anda ikut-ikutan dianting supaya mirip si penyanyi itu. Wah, gitu kan? Kadang-kadang pengaruh, ya. Sekarang juga misalnya pemain bola banyak yang ditato, ya. Padahal waktu saya dulu masih remaja belum banyak yang ditato, pemain bola barat, ya, Eropa. Tangannya penuh tato kalau sekarang. Nah, dulu Del Piero kan tidak bertato. Sekarang Lionel Messi itu tatonya penuh di tangan. Sekarang jadi orang Indonesia yang suka bola banyak yang ikut-ikutan ditato tangannya supaya seperti Lionel Messi misalnya. Nah, inilah pengaruh-pengaruh dari media. Anda mengikuti gaya hidup mereka juga. Kita lanjut. Perspektif agenda setting sekarang, ya. Bagaimana sih agenda setting itu di dalam suatu media?
bahwa media massa dipandang sebagai penyusun agenda yang dianggap penting oleh khalayak menurut Fiske tahun 2003. Ya. Jadi ada beberapa hal yang sudah direncanakan oleh media sebelum mereka mempublikasikan sesuatu. Jadi tidak langsung berita yang diliput itu langsung disebarkan ke masyarakat, tapi dipilah-pilah oleh mereka mana yang mau dipublikasi, mana yang, bahkan banyak juga yang di-cancel, dibatalkan karena menurutnya kurang penting bagi khalayak, kurang signifikan bila diterbitkan, ya. Bahkan juga dipengaruhi oleh agenda politik. Ketika beritanya misalnya akan kontroversial, menyinggung pemerintahan, dan perusahaan media ini adalah perusahaan yang mendukung pemerintahan, maka ini bisa dibatalkan pemerintahan. Nah, kalau di negara-negara kapitalis, yang mempengaruhi itu bisa juga pengusaha besar. Di Korea Selatan itu salah satu negara kapitalis yang cukup kuat. Bahkan ini ada kasus ini pembunuhan ya, ini jadi cari kasus nyatanya. Pemeran antagonis di Boys Before Flowers itu, yang ceweknya, nah itu kan meninggal bunuh diri ya. Karena apa? Dilecehkan oleh kalangan atas, ya, kalangan atas, ya, kapitalis kalangan atas, sehingga depresi dan bunuh diri. Setelah itu diselidiki oleh polisi. Nah, tapi dihentikan karena kekuasaan para kapitalis, ya, dan beritanya dihilangkan, dihentikan pada saat itu. Bahkan katanya pacarnya pun dibunuh secara misterius, pacar si pemeran antagonis. Ini adalah salah satu contoh bahwa kepentingan ya, entah itu politik ataupun kepentingan secara ekonomi, itu bisa misalnya menghilangkan suatu berita atau menghentikan pemberitaan, ya. Kemudian media massa dipandang sebagai kelompok individu yang tak berdaya menghadapi serbuan media massa dunia yang sesak media. Perspektif agenda setting juga menganggap bahwa audiens itu tidak berdaya. Menurut pandangan ini ya, menurut perspektif teori agenda setting, mudah sekali digiring oleh apa yang dilancarkan atau digencarkan di media. Bahkan bisa dilakukan pengalihan isu ya. Ketika misalnya George Bush menyerang dulu menginvasi Irak, dialihkanlah berita kepada apa? Permasalahan mengenai keluarga Britney Spears. Ya. Yang misalnya apa? Broken home, cerai, terus terjun ke dunia narkoba, ya, sehingga pemberitaan mengenai George Bush itu jadi tidak terlalu muncul karena pengalihan isu tersebut, dan orang-orang jadi fokusnya beralih kepada pemberitaan Speed, gitu ya, contohnya. Kemudian perspektif usage and gratification, khalayak memiliki kebutuhan-kebutuhan yang dicarikan pemuasannya melalui media massa, ya. Jadi gratifikasi itu tidak hanya dalam bentuk politik, ya, ada kan gratifikasi di dunia politik itu untuk menyuap ya, dengan cara memberikan harta, tahta, dan wanita gitu ya. Ya itulah godaan terbesar di dunia ya, harta, tahta, wanita. Nah, tapi ternyata berlaku juga dalam media gratifikasi ini, yaitu ketika audiensnya menemukan apa? Hal-hal yang membuat mereka puas, ya, tanpa memandang misalnya nilai moral dan norma-norma yang ada. Kadang-kadang yang penting penonton puas gitu ya. Ya misalnya dibuatlah berita-berita yang asal viral aja, tapi misalnya kurang mendidik. Ya misalnya kemarin-kemarin itu penyanyi apa yang terkenal di sosmed, Pamungkas itu apa?
membuat sensasi dengan mengambil HP penontonnya dan menggesek-gesekkan ya pada suatu bagian ya, yang apa mungkin tidak pantas gitu. Tapi karena ini viral ya diberitakan di media supaya apa sensasional. Mungkin ini suatu contoh bahwa kadang-kadang apa yang menjadi gratifikasi adalah hal yang semata-mata mencari sensasi, tapi tidak ada nilai. Ya. Kita lanjut lagi, teori keberdayaan media. Pandangan bahwa khalayak media tidak berdaya dan mempengaruhi perubahan. Nah, kalau dari teori keberdayaan media, bahwa khalayak media itu tidak berdaya juga mempengaruhi dan bisa mempengaruhi perubahan dalam hal apa? Ya, pengetahuan, sikap dan perilaku secara individual maupun sosial. Ya. Jadi media itu sangat erat kaitannya dengan perilaku yang ditimbulkan oleh masyarakat dan sangat sentral perannya dalam membentuk karakter manusia di suatu negara berarti. Jadi ketika medianya sehat, masyarakatnya juga akan waras misalnya. Tapi ketika medianya penuh dengan chaos, kekacauan, maka masyarakatnya juga akan hancur. Menurut teori keberdayaan media. Jadi media ini memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia. Ya, makanya banyak literasi di berbagai seminar supaya mendidik keluarganya tidak menjadi bodoh ataupun tidak waras karena media. Ya, itu yang kita lihat dari keberdayaan media. Bahwa orang-orang kenapa sih sekarang jadi tidak sopan kepada orang tua karena sering nonton misalnya tayangan sinetron remaja yang tidak sopan terhadap orang tua. Itu adalah salah satu contoh bahwa mempengaruhilah tayangan itu kepada pengetahuan sikap dan perilaku remaja tersebut misalnya yang telah menonton ketidaksopanan anak-anak sekolah di TV pada orang tua. Oke. Kebutuhan akan media, diversi, way to escape. Ya. Kemudian ada juga hal untuk jalan untuk keluar. Jadi sifat media ini adalah suatu jalan untuk keluar. Keluar dari apa? Misalnya lingkaran pergaulan atau komunitas deviasi. Ya, deviasi itu apa? Menyimpang. Perilaku-perilaku menyimpang ini bisa juga dibentuk oleh media yang syarat akan apa? Informasi pembodohan. Gitu. Tapi sebaliknya ketika media ini edukatif, maka akan mengeluarkan orang dari kegelapan atau mengeluarkan orang dari kesesatan atau deviasi. Misalnya gini, ada pandangan masyarakat bahwa orang-orang yang main band itu harus ngedrugs, harus narkoba. Supaya apa? Supaya bisa gimana? Katanya energik ya. Nah, supaya energik. Nah, dulu pernah banyak orang yang ngomong tahun 90-an dan awal 2000. Sehingga banyak juga pemain band itu yang identik dengan narkoba. Ya. Pada masa itu termasuk slang ya. Semua anggotanya pernah kecanduan narkoba dan sulit keluar dari itu. Ya, sempat. Ya. Banyak yang hampir juga misalnya meninggal gitu, karena tidak bisa keluar dari kecanduan. Mungkin Ari Lasso pernah dikeluarkan dari band Dewa sebagai vokalis karena kena kasus narkoba. Dan Pasha Ungu pun pernah mengakui kena narkoba dulu ya di awal-awal karirnya sebagai pemain band. Jadi ada identik suatu lingkaran yang membuat orang tersesat karena pandangan yang tidak memahami literasi. Ya, kemudian misalnya komunitas geng motor itu harus balapan dengan berjudi, ya, mengkonsumsi alkohol dan juga melakukan tawuran. Nah ini adalah kebodohan juga.
yang harus, kenapa sih kalau geng motor harus melakukan hal negatif seperti judi atau mabuk ataupun tawuran? Kenapa tidak misalnya hanya melakukan konvoi saja, gitu ya? Atau pembodohan mengenai apa misalnya komunitas bodybuilder itu harus menggunakan steroid supaya terlihat berotot. Padahal steroid itu termasuk penyalahgunaan obat juga yang membuat orang ketergantungan. Ya, ketika sudah tidak menggunakan steroid, misalnya badannya jadi kering. Dan misalnya seperti apa? Terasa nyeri. Ya, akhirnya juga ini memancing saraf-saraf sehingga perilakunya menjadi agresif, ya, emosional setelah tidak menggunakan steroid. Ya, sama halnya dengan narkoba juga, ada sakau, sakit karena kutau gitu kan. Nah, steroid juga termasuk. Orang yang biasa pakai steroid supaya bisa berotot, ketika sudah tidak pakai itu bisa jadi agresif. Contohnya ini ada kasus dulu pemain Smackdown ya, yang membantai keluarganya. Asumsi dari orang-orang itu karena dia terlalu banyak menggunakan steroid, ya, sehingga ketika itu muncul rasa sakit yang berlebihan dan muncul sifat agresif, sehingga membantai keluarganya dan juga akhirnya bunuh diri ya, karena frustasi. Okay. Kemudian relasi personal, social relation, bahwa media itu akan memecahkan dan mempererat hubungan keluarga ya. Contohnya ketika ada perbedaan pandangan politik di suatu keluarga yang misalnya di-share di suatu media sosial, ya, dan itu beritanya diambil dari berbagai kutipan-kutipan media massa, ini akan menimbulkan perpecahan karena orang yang ada di grup itu, anggota keluarganya memiliki pandangan politik yang berbeda, sehingga akhirnya bermusuhan karena pilihan politiknya yang berbeda. Tapi bisa juga mempererat relasi personal ketika misalnya kita menyimak suatu berita bersama-sama dengan keluarga, mendiskusikan suatu acara TV bersama dengan teman-teman. Ini juga bisa mempererat ya. Yang ketiga adalah personal identity, reality, and value. Tentunya media memiliki nilai realitas dan juga ini akan membentuk suatu identitas personal. Bagaimana kita bisa berbudaya Indonesia ketika kita sering menyimak tayangan-tayangan yang syarat akan tradisi Indonesia. Seperti misalnya tayangan pewayangan, mendengarkan musik angklung, melihat tarian-tarian tradisional, merak, ya, dan jaipong dan lain-lain. Kemudian mengagumi tayangan-tayangan pencak silat. Ya, jangan orang barat aja yang mengagumi budaya kita. Ya kan? Kita lihat misalnya Iko Uwais, Cecep Arif Rahman dan juga Yayan Ruhian bisa go internasional jadi aktor Hollywood karena bisa main pencak silat. Anda pernah nonton John Wick 3, Cecep Arif Rahman dan juga Yayan Ruhian itu menjadi tokoh antagonis melawan Keanu Reeves ya, dengan memainkan karimbit, yaitu pedang khas dari pencak silat. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan. Wah, orang Indonesia mulai dikenal dunia nih, gitu kan? Atau Iko Uwais main film bersama Dave Bautista ya, dalam suatu film action. Wah, hebat. Aktor pencak silat kita sudah main bersama misalnya aktor gulat di Amerika. Ya, ini kan kenapa? Karena kadang-kadang kita meremehkan pencak silat itu kampungan gitu ya. Mending kita belajar karate dari Jepang atau kita belajar taekwondo dari Korea. Padahal banyak juga orang barat atau orang luar yang mengagumi pencak silat. Gitu. Kemudian pengawasan. Tentunya apa yang ditayangkan itu tidak lepas dari pengawasan pemerintah dengan lembaga-lembaganya supaya terkendali dan tidak melampaui batas ya, di antaranya KPI dan Kominfo yang sudah dibuat regulasi undang-undang ITE supaya mengontrol apa yang disebarkan di media. Kemudian prinsip melek media itu meliputi literasi media adalah sebuah kontinuum. Ya, jadi apa yang Anda lakukan untuk
mendidik masyarakat, melakukan pengabdian kepada masyarakat harus berkala ya. Dari misalnya per berapa bulan kita datang yuk ke desa ini. Misalnya kalau dosen melakukan PKM minimal 1 kali dalam semester, pengabdian kepada masyarakat, melakukan seminar, mendidik masyarakat supaya melek media, mendidik masyarakat supaya sadar akan lingkungan, dan mendidik masyarakat supaya bisa mengembangkan keterampilannya untuk mencari nafkah. Ini dilakukan secara berkala, misalnya minimal per 1 semester lah kalau dosen. Terus Anda juga dengan komunitas Anda bikinlah acara-acara pengabdian kepada masyarakat dalam mendidik mereka ya per berapa bulan sekali atau per berapa waktu gitu ya. Literasi media bersifat multidimensi, kognitif, emosional, estetis, dan syarat akan nilai moral. Kognitif kaitannya dengan kecerdasan manusia. Semakin banyak menonton tayangan yang mendidik, maka kecerdasan seseorang akan meningkat. Ya, kemudian ada rasa empati dan simpati ketika sudah diberikan tayangan televisi atau tayangan-tayangan pendidikan yang membangun apa tindakan-tindakan yang memiliki apa kepedulian sosial, ya, tidak apatis lagi. Kemudian juga menyadari nilai-nilai seni. Jadi kadang-kadang kita lupa apa itu nilai estetis. Kenapa misalnya pencaksilat ada kuda-kudanya dulu, nggak langsung berantem aja bubut gitu ya. Ya itulah nilai estetis, bahwa ada kuda-kuda langka. Nah ya sebelum misalnya melakukan praktek bela diri gitu ya. Kemudian tarian-tarian juga ada suatu rangkaian koreografi supaya memiliki keindahan ketika ditonton oleh orang-orang. Termasuk musik itu ada nada-nada, 7 tanda nada lagu itu disusun sedemikian rupa sehingga orang-orang mendengarkannya enak, ya, memiliki melodi yang bikin orang suka dengan suara musik itu. Kemudian juga bisa membangun nilai moral seseorang yang tadinya misalnya melukai orang itu biasa bagi orang ini, ya. Tapi setelah dididik dengan literasi media bahwa melukai orang itu memberikan dampak yang sakit ya, bagi psikologis ataupun fisik orang tersebut, sehingga orang itu sadar, oh setelah dididik di film itu mukulin orang itu kan pakai skenario ya, misalnya kalau saya mukulin orang di kehidupan nyata itu sakit beneran gitu ya, jangan dipraktekkan terutama untuk anak-anak misalnya ya, atau orang dewasa pun kadang-kadang nggak sadar ya, misalnya berkata kasar ataupun melakukan kekerasan fisik ya, tapi tidak sadar itu melukai orang tersebut ya. Kemudian tujuan literasi media adalah memberi kendali atas interpretasi karena media hasil konsumsi. Ketika tadi ada agenda setting yang menggiring opini, maka perlunya sikap kritis dalam menerjemahkan sesuatu. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Ketika Anda sadar itu ingin mencoba, misalnya membuat Anda bodoh, buat Anda terperdaya, maka Anda harus memfilter, bahkan menolak pesan itu. Gitu ya. Selanjutnya, perbedaan perspektif akan media. Yang pertama adalah perspektif preparasionis. Literasi media merupakan upaya mempersiapkan warga masyarakat untuk menjadi konsumen yang kritis. Nah, ini menurut preparasionis. Jadi ketika kita sudah mendidik warga atau masyarakat tentang melek media, kita berharap mempersiapkan para audiens kita untuk lebih kritis lagi setelah menyimak media. Misalnya melihat penyebaran paham LGBT. Kalau orang yang polos itu, oh iya LGBT itu hak asasi manusia.
ya. Karena budaya Barat, gitu kan. Kalau tidak mendukung itu disebut homofobik. Tapi kembali lagi kita ke ajaran agama, misalnya Islam. Bagaimana sih hubungan sesama jenis itu dilarang? Dari contoh Nabi Lut, dan tidak diridhoi atau bahkan dikutuk gitu ya. Itu juga menjadi acuan kita bahwa ini apakah benar menurut nilai agama, jadi suatu renungan misalnya secara kritis ya, dengan ajaran agama yang telah kita pahami. Behavioris, media sebagai ancaman terhadap warga negara untuk mendapat perlindungan melalui pendidikan media untuk melek media ya. Nah, orang yang bisa melek media adalah orang yang bisa apa? Memberikan perlindungan bagi orang-orang supaya apa? Memiliki sikap yang edukatif, sikap yang terdidik. Jadi ada orang sekolah tapi tidak tahu cara menampilkan dirinya sebagai orang yang berpendidikan. Banyak udah S3, udah S2, S3 anggar we gitu ya, misalnya sikapnya malah tambah arogan, sikapnya malah tambah misalnya bergibah ya, atau merendahkan orang padahal dia udah S3 ya. Inilah karena apa? Tidak membentuk sikapnya untuk misalnya menyerap pendidikan yang apa? Menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan, cuman hanya apa? Ilmu saja, ilmu yang akademis dan tidak melihat nilai yang lain apa yang dia simak. Kemudian Silverblatt 1995, dampak literasi media itu akan menyebabkan seorang memiliki kesadaran kritis, senang dalam berdiskusi, memecahkan masalah, artinya mau sharing opini, mau mendengarkan orang, ya mau menyamakan pendapat, mencari solusi bersama. Yang ketiga, pilihan kritis. Ada beberapa opsi yang menghadirkan banyak pandangan, pilihan yang mana yang paling baik. Coba kita pertimbangkan. Yang keempat adalah melakukan aksi sosial. Ya. Nah, dalam melakukan aksi sosial ini, seseorang bisa melakukan apa? Misalnya marching, ya, di jalanan, tapi dengan izin polisi setempat, boleh silakan. Mempropagandakan misalnya untuk apa? Stop bullying, stop bullying, aksi sosial, gitu kan? Memasang misalnya billboard, spanduk tentang anti bullying, silakan, asal tertib, ya, jangan mengganggu kesibukan masyarakat, jangan merusak apa yang Anda lewati, gitu ya, sebagai fasilitas umum. Udah mau habisnya pendekatan, penyuluhan, nah ini masih banyak. Cuman nantilah kita bahas lagi di sisa-sisa pertemuan datang ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu karena sudah panjang lebar berbicara. Mungkin nanti saya kasih satu pertanyaan saja untuk penutup di WhatsApp ya, dan dikumpulkan bolehlah dalam jangka waktu seminggu. Thank you for paying attention. See you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik, sama-sama.